Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan prasat dengan skill kompetensi perawatan kolostomi ya pada pasien yang terpasang kolostomi. Nah, untuk perawatan kolostomi sendiri, sebelum kita ke pasien ya, saya perkenalkan untuk alat dan bahan yang digunakan terlebih dahulu ya. Di sini ada hand scrub nanti untuk cuci tangan sebelum ke pasien ya, ataupun sebelum melakukan tindakan. Kemudian ada sarung tangan steril, sarung tangan bersih ya. Kemudian ada NaCl 0,9, korentang. Kemudian di sini ada kapas ya, sama kasar. Kemudian untuk set instrumennya seperti biasa ya, ada pinset, chirurgis dan anatomis, kemudian gunting bedah, sama kom ya. Terus kemudian di sini ada salep zinc untuk daerah yang terjadi iritasi, kalau misalnya pasien terjadi iritasi ya, atau kontak barrier untuk mengurangi daya rekat dari plasternya tadi sehingga tidak terjadi iritasi. Kemudian kantong kolostominya itu sendiri ya. Kemudian di sini ada gunting plaster dan juga alcohol swab ya, sama ada bengkok dan juga plak ya, sama kantong plastik yang bisa nanti dipakai sebagai tempat sampah ya. Baik, sebelum ke pasien, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke. Setelah cuci tangan, kemudian kita ke pasien ya. Sebelum ke pasien kita pastikan rekam medis pasien kita sudah baca, terkait dengan riwayat pasien kita sudah mengetahui dari rekam medis pasien, dan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita ke pasiennya ya. Baik, selamat pagi Ibu. Ibu ini dengan Bapak Adi. Di sini saya akan merawat Ibu ya, yang bertugas pada pagi hari ini. Nanti kita akan melakukan perawatan pada daerah lubang tempat Ibu ya, atau disebut dengan lubang kolostomi, yang nanti membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit, supaya di daerah kolostominya tadi atau tempat nya tadi itu tidak terjadi iritasi maupun terjadi infeksi ya. Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, apakah kita bisa mulai? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa mulai ya. Kita bisa mengecek daerah tempat lubang stomanya dari pasien. Baik Ibu, permisi ya, saya buka dulu. Oke. Nah, ini untuk stomanya ya, yang nanti akan kita lakukan perawatan. Baik. Sebelum, prinsipnya sebelum kita melakukan perawatan, kita jaga privasi juga ya ke pasien. Ini adalah gambaran contoh untuk stoma pada pasien yang ada di daerah abdomen di kuadran kanan atas. Oke. Setelah kita sudah mengecek ya, kita bisa siapkan dulu yang on di sini ya untuk alat dan bahannya ya. Ini kita siapkan NaCl-nya ya. Oke. Terus kemudian kita gunakan sarung tangan setelah sebelum cuci tangan. Baik Ibu, permisi ya, tangannya bisa diataskan atau dijauhkan ya dari stomanya ya, supaya tidak mengkontaminasi. Kemudian kita hanya membuka daerah stomanya saja karena ini terkait dengan privasi ya. Kemudian kita siapkan perlaknya di bawah yang ada stomanya ya. Jadi kalau stomanya sebelah kanan, kita letakkan sebelah kanannya ya. Oke. Kemudian
dekatkan bengkok juga. Sama kalau misalnya kita ada di sini banyak dari secret atau secret dari BAB pasien ya, kalau sudah penuh kita siapkan kantong untuk tempat sampah dari pasiennya juga ya tersendiri, biar tidak tumpah-tumpah di daerah bengkoknya ya, kita bisa siapkan bagi tempat ininya ya. Oke. Baik, selanjutnya kita buka kantong stomaknya ya. Kita bisa gunakan kapas alkohol ya untuk membuka daerah plasternya supaya tidak terlalu lengket atau kelet ya. Oke. Ini bagian luarnya tadi ya. Atau kalau kita mau menggunakan pinset juga bisa ya. Tekniknya kalau ini masih bersih ya, menggunakan pinset. Oke, sambil kita tekan ya. Nah, ini sudah hati-hati. Prinsipnya adalah dari atas ya, bukan dari bawah, karena ini nanti ada sisa-sisa dari fesesnya juga ya. Oke. Ini kalau sudah ini bisa kita pelan-pelan ya, sambil kita perhatikan respon pasien ya. Oke. Nah, ini kita tutup ini. Oke, kita fesesnya atau BAB pasien kita buang di sama plastik ya. Kemudian kita bisa, setelah kita buka, bisa kita observasi di daerah stomanya tadi ya, apakah ada iritasi, kemerahan ataupun bengkak, ada pes atau tidak, dan seterusnya. Kita bisa kaji di daerah stomanya ya. Baik, setelah selesai melakukan pengajian, kita akan melakukan perawatan pada daerah stomanya tadi. Kita siapkan dulu yang bersihnya tadi ya, seperti misalnya kantong stomaknya ya, kita keluarkan dulu di lubang stomanya untuk kemudian kalau misalnya kita menggunakan salep tadi, kita bisa siapkan juga ya di sini kasar. Oke. Setelah ini sudah ya untuk salepnya. Oke, kita juga sudah menuangkan untuk menyiapkan NaCl-nya terlebih dahulu juga ya. Ini kalau sudah semua, kita bisa ganti menggunakan sarung tangan steril untuk perawatan di stomaknya. Ya, baik. Selanjutnya kita melakukan perawatan di daerah stomanya dengan menggunakan kapas ya untuk stomanya. Tapi untuk kita stomanya kita bisa menggunakan kasa ya.
ini untuk daerah di sekitar stomanya ya. Jadi kita bisa menggunakan kasa chipnya dari luar masuk ke dalam sini ya. Oke. Kita bisa ulangi, dibersihkan, keluar ke dalam. Oke, untuk stomanya, kita bisa menggunakan kapas ya, yang lebih lembut, lebih soft. Oke, ini. Dengan yang beda. Oke, ini kalau sudah bersih, kita bisa sambil menunggu menyiapkan kantong stomanya, kita bisa tutup ya. Nah ini pasiennya selama kita melakukan tindakan bisa flatus atau bisa terjadi BAB yang tidak diinginkan, karena pasiennya secara tidak sadar bisa mengeluarkan BAB tadi ya. Oke. Nah, ini adalah ukuran stomanya ya. Nanti sebelum kita pasang tadi ke stomanya tadi ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini nanti disesuaikan ukuran dari lubang stomanya tadi sesuai dengan diameter dari kantong stomanya tadi ya. Cara untuk mengukurnya idealnya memang ada ukuran sendiri yang nanti akan ditempelkan di stoma pasien, apakah nanti sesuai atau belum untuk ukuran stomanya pasien ya. Jadi nanti bentuknya lubang-lubang seperti ini, nanti tinggal ditempelkan di daerah lubang stomanya dari pasien tadi ya. Nah, karena kita tidak memiliki ukuran atau alat tadi, maka untuk mengukur diameternya bisa kita lipat seperti ini ya. Ini ukuran diameter 2 ya. Jadi kalau 2 kurang lebih seperti ini agak sempit ya, sehingga kita bisa lebarin menjadi kurang lebih daerah 4 ya. Baik, ini kita sudah mengetahui ukuran stomanya tadi, ukuran 4, maka kita bisa gunting bagian luarnya ya. Jadi jangan seperti ini, nanti ikut terpotong bagian kantong stomanya ya, sehingga seperti ini. Ini pastikan terbuka seperti ini. Kita dari luar seperti ini, kita ambil batas yang 4 tadi ya. Oke. Ini kita bisa rapikan nanti ya, kalau misalnya bisa dirapikan. Oke, selanjutnya kalau sudah pas seperti ini, kita bisa memasangkan ke stomanya tadi. Tapi sebelum kita pasangkan ke stomanya, kalau misalnya di daerah stoma tadi ada iritasi dan sebagainya, kita bisa menggunakan salep tadi yang sudah kita sediakan tadi ya. Bisa kita oleskan daerah sekitar stomanya tadi supaya tidak terjadi peradangan seperti ini. Memutar ya, boleh. Oke. Terus baru kita pasang tadi ya, untuk mengurangi iritasi atau daya tekan. Nah, untuk memasangnya kita nanti tergantung dari kondisi pasien, apakah pasien itu akan beraktivitas atau tetap di tempat tidur. Kalau pasiennya di tempat tidur, maka sebaiknya memasang stoma adalah seperti ini. Jadi menghadapnya ke bawah seperti ini ya. Tapi maaf, ke samping. Tapi kalau pasiennya mau melakukan aktivitas, maka posisi stomanya adalah seperti ini ya. Jadi pasiennya nanti akan nyaman. Karena kalau seperti ini kemudian pasien aktivitas, nanti akan tertarik ke sana secara gravitasi, sehingga tidak nyaman ya. Sehingga akan dilakukan pemasangan seperti ini. Sehingga ditanyakan ke pasien, Bapak, ini nanti banyak aktivitas atau hanya di tempat tidur? Nah, kalau misalnya pasien hanya di tempat tidur, maka kita lakukan pemasangan seperti ini. Ya, anggap aja ini pasiennya beraktivitas di tempat tidur ya. Jadi ini kita bisa buka. Oke, masanya tetap dari atas tadi ya. Kita ambil seperti ini, dipaskan ya. Pastikan tidak ada
celah atau ini ya. Nah, seperti ini kita tinggal rapikan dan pastikan tidak ada udara yang ataupun ini yang keluar ya. Oke. Baik, ini kalau sudah seperti ini sudah selesai. Tinggal kita rapikan alat dan bahan yang sudah kita pakai. Baik, Bapak, ini kita sudah selesai melakukan tindakan perawatan di daerah stoma atau lubang dari tempat BAB Bapak. Sebelum saya tinggalkan, ada yang mau ditanyakan? Kita untuk di tahap terminasi kita bisa tanyakan respon pasien dan juga perawatannya nanti ketika di rumah ya, karena nanti pada saat dilakukan perawatan ketika terutama di rumah, maka keluarga dan juga pasien yang nanti akan melakukan perawatan itu sendiri ya, sehingga ditanyakan juga pada saat kita melakukan tindakan tadi bisa sekaligus mengajarkan ke keluarganya juga untuk dilakukan perawatan tadi ya, jadi ikut dilibatkan keluarga tadi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pamit dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian setelah itu cuci tangan dan dokumentasi.